adik-adik, apa kabar semuanya? Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Ayub. Tapi kakak mengajak adik-adik sebelum kita mendengar firman Tuhan, ayo kita berdoa. Kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan hadirat-Mu, Tuhan, mengucap syukur dan Engkau telah mengasihi kami sebagai anak-anak pada saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Berikan kami hati yang subur, Tuhan, sehingga benih firman-Mu boleh subur di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan baca kitab Ayub pasal 1 ayat yang pertama dan ayat-ayat selanjutnya. Tetapi adik-adik, kita cuma baca satu ayat, itu ayat yang pertama ya, kita di situ. Tetapi sebelumnya kakak akan memberi tema, yaitu iman dan keteguhan Ayub. Tapi kita sama-sama membaca ayat yang pertama ya. 1, 2, 3. Ada seorang lelaki di tanah Uz yang bernama Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut dan menjauhi kejahatan. Adik-adik, tahu nggak apa yang dialami oleh Ayub? Ternyata adik-adik, di mana Ayub saleh, di mana Ayub jujur, di mana Ayub takut, dan di mana Ayub menjauhi kejahatan, ada satu pribadi yang tidak senang dengan iman Ayub. Ayo, siapa? Yang tahu nggak? Oh, pasti semuanya tahu, yaitu iblis. Iblis sedang mencari orang yang setia kepada Tuhan, yang luar biasa imannya kepada Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan, bahkan iblis mencari di seluruh bumi, di seluruh dunia, dari ujung bumi ke ujung bumi yang satu. Dia mencari, akhirnya iblis cuma menemukan satu orang saja. Siapakah itu? Ayub. Jadi akhirnya iblis cemburu dengan imannya Ayub, karena Ayub itu sangat luar biasa imannya kepada Tuhan, kepada Allah. Akhirnya iblis mencoba Ayub. Namun sebelum iblis mencoba Ayub, iblis meminta izin kepada Tuhan. Dia harus pergi kepada Allah meminta izin. Di sana ia bilang begini, coba engkau tidak memagari Ayub. Coba engkau meninggalkan Ayub, pasti ia mengutuki engkau. Tapi Allah bilang, ulurkanlah tanganmu, segala apa yang dipunyainya adalah dalam kuasamu. Tetapi jiwanya jangan engkau apa-apakan. Tetapi akhirnya iblis pergi dan mencoba Ayub. Akhirnya semua anak-anak Ayub meninggal. Anak-anak Ayub ada 7 laki-laki dan 3 perempuan. Tetapi semuanya diambil oleh iblis. Semuanya meninggal. Dan bahkan harta Ayub yang sekian banyak, mulai dari 7.000 domba, 3.000 unta, 500 lembu sapi, 500 keledai, semuanya lenyap habis. Lantas gimana dengan iman Ayub, adik-adik yang terkasih? Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Apakah Ayub
pergi ke dukun untuk minta bantuan, atau pergi ke tetangga, atau pergi ke siapa saja untuk minta bantuan? Ternyata tidak, adik-adik. Tetapi iman Ayub tetap kokoh, tidak pernah runtuh dan tidak pernah gagal. Tetapi di saat semuanya habis, istrinya pun datang bukan menolong Ayub, malah istrinya bilang gini, masihkah engkau menyembah Allah? Kutukilah Allahmu itu sehingga engkau mati. Tetapi apa kata Ayub kepada istrinya? Engkau berkata seperti orang gila saja. Itulah iman Ayub. Iman Ayub sungguh luar biasa. Adik-adik, sekalipun semuanya habis lenyap dalam kehidupan Ayub, tetapi ada satu hal yang tidak lenyap dari pikiran dan perasaan, adalah iman Ayub itu. Luar biasa iman Ayub. Dan bukan hanya itu saja, adik-adik, bahkan dari tubuhnya sendiri pun dia mengalami sakit penyakit, di mana penyakit itu tidak ada obatnya, melainkan Tuhan sendiri yang menyembuhkannya. Di mana semua badan Ayub, semua tubuhnya mengalami borok, luka-luka, tetapi tidak seorang pun yang dapat menyembuhkan Ayub. Bahkan teman-temannya pun datang mengolok-olok. Tetapi di akhir semuanya Ayub pasrah kepada Tuhan, dan Tuhan Allah sendiri yang menyembuhkan Ayub. Adik-adik, tetaplah bertahan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana Ayub imannya teguh, imannya kuat, demikian juga adik-adik. Mungkin adik-adik mengalami situasi tidak bisa kemana-mana, bahkan teman-teman kita, teman-teman bermain kita mungkin menjauhkan kita, bahkan teman-teman bermain kita yang menghibur kita sekarang tidak bertemu dengan kita karena dengan adanya corona. Bahkan ada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang memanjakan kita, dipanggil Tuhan, baik itu oma, opa, dipanggil Tuhan, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Sebagaimana iman Ayub, demikian juga iman adik-adik seperti itu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, demikianlah firman-Mu mengajari kami supaya kami kuat sebagaimana Ayub kuat, kami pun juga kuat di dalam Kristus Yesus. Kami tahu Engkau setia dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan masa-masa seperti ini, biarlah kami anak-anak-Mu memperoleh lindungan, lawatan penyertaan daripada Tuhan. Biarlah semuanya, apapun yang kami miliki, semuanya ada milik Tuhan. Izinkan kami menikmatinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.